Arun dari GKJW Jemaat Sidoarjo Pare Kediri. Hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah anak dan remaja. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan melalui doa. Namun sebelumnya, adik-adik di rumah mengikuti doa yang kakak ucapkan ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami mohon kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa memberikan berkat berupa kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh mengadakan ibadah walaupun secara online. Bapa di surga, sebelumnya perkenankan kami mohon pengampunan dosa. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal sampai selesainya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Siapa yang siap? Wah, ayo kita bersama menyatukan hati, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Nanti doanya ditirukan ya kakak. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat menjadi terang dan tuntunan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin.
Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di antara pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya, adik-adik yang terkasih, untuk mengawali perenungan pada saat ini, kakak mau bertanya. Nanti adik-adik silahkan menjawab di rumah masing-masing itu dengan angkat tangan setinggi-tingginya. Siap ya? Pertanyaannya adalah, siapa di sini yang mau hidupnya bahagia dan diberkati Tuhan? Wadah 1, 2, 3, 4. Wadah 10.000 anak yang mengangkat tangan. Jadi semuanya ingin ya hidup bahagia dan diberkati Tuhan. Ya, adik-adik yang terkasih, semua orang tentu ingin hidupnya bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Betul atau tidak? Tentu betul. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya ya biar kita itu bisa hidup bahagia dan diberkati oleh Tuhan? Ada yang tahu? Apa? Rajin ke gereja? Lalu apa lagi? Bersyukur, iya benar. Lalu apa lagi? Jahilin teman? Bikin bahagia? Tidak ya, tidak boleh. Teman-teman yang terkasih, adik-adikku yang terkasih, memang banyak sekali cara pada saat ini dalam hidup bahagia. Namun pada saat ini dalam bacaan kita di ayat yang pertama dikatakan bahwa untuk memiliki hidup yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan itu ada salah satu caranya, dan ternyata tidak gampang loh.
Caranya apa? Hayo, di ayatnya yang pertama, pemazmur mengatakan bahwa hidup kita akan diberkati dan bahagia apabila kita tidak berjalan menurut 3 kategori manusia. Yakni apa saja? Dalam ayat 1, orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Nah, kita perhatikan yang pertama, kita tidak hidup menurut nasihat orang fasik. Ada yang tahu orang fasik itu orang seperti apa? Nah, orang fasik, adik-adik, adalah orang yang tidak beriman, adalah orang yang tidak taat dan tidak percaya kepada Tuhan. Orang fasik adalah orang yang jahat, tidak patut ditiru, yang berjalan bertingkah lakunya itu semau gue, semau dirinya sendiri, begitu. Nah, jikalau kita menuruti nasihat kehendak orang fasik, maka kita akan terus-menerus dalam kesesatan. Kan kita tidak mau kan dalam kesesatan. Lalu yang kedua, Mazmur yang pertama juga mengatakan berbahagia adalah mereka yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Orang berdosa adalah orang yang melakukan hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi ia itu sibuk menuruti nafsunya sendiri, menuruti keinginannya sendiri, mencuri, membunuh, dan sebagainya, dan sama sekali tidak mau melakukan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, mereka yang tidak berada dalam kumpulan pencemooh. Orang yang berbahagia adalah mereka yang tidak berada dalam kumpulan pencemooh. Orang pencemooh adalah orang yang kesukaannya mencari-cari kesalahan, mencari, menghakimi, mengejek temannya, lalu membuli, menghina, menggosip. Kalau bahasanya ibu-ibu, nyinyir gitu, lalu merendahkan sesamanya. Jangan sampai kita hidup dalam lingkungan orang pencemooh. Sekali lagi, Mazmur mengatakan bahwa hidup kita akan senantiasa terberkati dan bahagia apabila kita jauh dari 3 kategori orang itu tadi. Lalu kita harus gimana ya adik-adik? Gimana ya? Nah, teman-teman yang terkasih, kita sebenarnya telah diberkati. Kita sebenarnya telah memperoleh berkat itu, berkat kebahagiaan, berkat kehidupan, berkat anugerah keselamatan oleh Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui hadirnya orang-orang yang kita kasihi, melalui papa mama, keluarga, teman kita, lalu melalui lawatannya setiap pagi, kita beroleh kuat, sehat, dan hidup. Nah, tugas kita, teman-teman, adalah tinggal kita merawatnya, merawat kebahagiaan itu, merawat berkat Tuhan itu. Dengan cara apa? Yakni kita sirami, kita tumbuhkan dengan cara firman Tuhan. Dengan cara merenungkan firman Tuhan juga, baik siang maupun malam. Firman Tuhan, jadi merenungkan firman Tuhan itu apa? Merenungkan firman Tuhan itu, firman Tuhan yang kita terima itu kita rasakan, kita hayati dalam hati dan dilakukan dalam hidup sehari-hari. Jadi merenungkan firman Tuhan tidak hanya seminggu sekali pas ning gereja, tidak. Tetapi setiap saat dimanapun kita berada, berjumpa dengan orang yang kita kasihi, berbagi kebahagiaan, kita pun juga hendaknya melakukan dan merenungkan firman Tuhan di situasi dan kondisi hidup kita. Ingat ya adik-adik, bukan hanya diterima firman Tuhan itu, didengarkan lalu keluar gitu, tidak. Tetapi dirasakan, oh ya benar,
Oh ya, benar ya, aku tidak boleh begitu dan sebagainya. Setelah direnungkan, dirasakan, lalu kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Ayo, siapa di sini yang mau merenungkan dan melakukan firman Tuhan? Ayo angkat tangannya kurang tinggi. Ya, sip. Wah, puji Tuhan, ternyata banyak ya anak-anak yang sudah siap untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Semangat adik-adik untuk tekun, untuk rajin merenungkan firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk doa syafaat. Kita satukan hati, kita lipat tangan, kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah melimpahkan kasih-Mu kepada kami, sehingga hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Berkati Tuhan, lawat bangsa dan negara kami,
sehingga bangsa dan negara kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19 ini, dan kami boleh beraktivitas seperti semula. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Pak Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, sampai perangkat desa. Tuhan, berkati, berikanlah hikmah dan kebijaksanaan Tuhan Yesus, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil semuanya disertai takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami masing-masing. Tuhan, berkati walaupun ibadah kami adakan secara online, kiranya tidak menyurutkan hati kami untuk tetap bersekutu denganmu dan untuk tetap dekat dengan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini sekolah walaupun secara online. Tuhan, berkati, limpahkan kasih-Mu kepada adik-adik kami Tuhan, sehingga walaupun kami sekolah secara online, apa yang diajarkan boleh masuk dalam pikiran kami dan dapat kami jadikan untuk bekal ke depannya nanti. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkati Tuhan, sucikan, sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini boleh kami jadikan untuk pelebaran kerajaan-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikanlah kesehatan Tuhan, berikanlah rezeki-Mu, sehingga orang tua kami boleh tetap berkarya, tetap sehat, dan juga berikanlah rezeki-Mu secukupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, doa ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Haleluya, amin. Demikian tadi adik-adik kebersamaan kita dalam ibadah Minggu hari ini. Kami dari KPAR Jemaat Sidorejo mengucapkan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Serta Yesus